Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Soekarti yang saya muliakan, para ustadz-ustadzah yang bergabung dalam bacaan online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu para pengurus yang saya muliakan, dan para jamaah semuanya saja. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Soeharto, bahwa kajian kita adalah melanjutkan seri yang pertama dan sekarang kita lanjutkan seri yang kedua. Bapak Ibu para jamaah, kalau di awal pertemuan kita tentang bahaya lidah ini kita sampaikan secara global, maka dalam kesempatan pagi hari ini bahaya lidah kita sampaikan secara terperinci, satu demi satu. Satu demi satu. Yang pertama, bahaya lidah yang pertama, Bapak Ibu, yaitu berkata mengenai sesuatu yang tidak penting. Jadi berkata mengenai sesuatu yang tidak penting. Para jamaah rahimakumullah, kita sudah mengetahui bahwa menjaga lidah dari hal-hal yang akan membahayakan kehidupan kita, dari hal-hal yang akan membahayakan kehidupan orang lain, di antaranya adalah jika kita suka mengumpat, kita suka adu domba, kita suka berdusta, bahkan bermusuhan, berdebat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin bahkan perdebatan atau pembicaraan kita itu bukan hal-hal yang dilarang. Bukan hal-hal yang dilarang. Tetapi kemudian jika apa yang kita bicarakan itu tidak memberikan manfaat untuk kita, itu namanya kita menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, hubungannya dengan pemanfaatan lidah kita yang seharusnya betul-betul hanya kita pergunakan untuk mengucapkan sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Apa saja misalnya ucapan-ucapan yang memberikan manfaat kepada kita. Di antaranya, bacalah Al-Quran, bacalah zikir, berzikirlah selalu kepada Allah. Bacalah wirid, bacalah sholawat Nabi, tasbih, tahmid, tahlil. Yang itu semuanya para jamaah, hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita sekalian.
Sehingga kalau dalam pertemuan yang terdahulu sudah saya sampaikan, sampai pun atas takdir Allah nanti kita semuanya ini dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Ternyata siapapun yang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, para jamaah, masih banyak yang menyesal. Kenapa menyesal? Sebuah hadis Rasulullah dawuh, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. Tidak ada yang menyebabkan penduduk surga itu menyesal luar biasa, kecuali waktu masih hidup di dunia, berlalu satu waktu, yang berlalunya satu waktu itu, para jamaah, tidak kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan bayangkan hadis ini. Hanya berlalu satu waktu. Yang berlalunya satu waktu itu kemudian tidak kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita, walaupun di surganya Allah, masih cukup menyesal. Apalagi kalau kita menggunakan lidah yang Allah berikan kepada kita sekali ini hanya untuk ngapunten ngobrol ngalor ngidul yang tidak memberikan manfaat sama sekali, yaitu sama sekali malah sangat merugikan diri kita. Orang hanya berlalu satu waktu saja. Yang berlalunya satu waktu itu tidak kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah, itu sudah menjadi alasan ketika kita di surga pun masih cukup menyesal. Kenapa para jamaah di surga kok juga masih menyesal? Karena sekali lagi, surga itu juga kenikmatannya bertingkat-tingkat. Kenikmatannya bertingkat-tingkat. Sehingga kalau kita betul-betul menggunakan lidah kita untuk selalu berzikir kepada Allah, harusnya surga kita yang di sini, bukan yang di sini. Yang lebih nikmat, bukan yang sekedar nikmat, tapi yang lebih nikmat. Itu para jamaah. Lalu bagaimana nasib orang-orang kafir di dalam neraka kelak di akhirat? Justru kalau orang-orang kafir, para jamaah, jauh lebih menyesal, ya, dibandingkan kita yang di surga yang juga menyesal. Dalam surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-7, ayat yang ke-37 maksud saya. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang penyesalan orang-orang kafir yang berada di dalam nerakanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bu Indri, silakan. Ya Ustaz. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Bapak Ibu para jamaah, itulah penyesalan orang-orang kafir yang ada di dalam neraka.
mereka berteriak minta dikeluarkan oleh Allah dari neraka untuk apa? Kunna na'mal sholihah. Agar mereka bisa mengerjakan amal yang soleh. Tidak sebagaimana dahulu yang selalu mengerjakan amal yang salah. Jadi ada amilus sholihat, ada amilus sayyiat. Amal yang soleh, amal yang salah. Jadi mereka menyesal kenapa dahulu kami tidak mengerjakan amal yang soleh ya Allah. Tetapi ketika mereka berteriak-teriak karena betapa pedihnya siksa neraka, sehingga inginnya dikeluarkan dari neraka untuk beramal yang soleh, Allah jawab, dahulu kan aku sudah panjangkan umurmu. Dahulu kan sudah aku datangkan para pemberi peringatan. Kau pergunakan untuk apa umurmu? Lalu kenapa kau tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang telah aku datangkan kepadamu, mulai dari para nabi, para rasul, sampai kepada kiai-kiai kita yang selalu memberikan tausiah. Kenapa tidak kamu perhatikan? Kenapa tidak kamu ikuti petunjuknya? Ketika Allah menjawab teriakan mereka yang minta dikeluarkan dari neraka itu, dengan jawaban seperti tadi, mereka kemudian membisu 1000 bahasa. Dan di penghujung ayat itu kemudian Allah katakan, Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azabku ini, kata Allah. Dan tidak seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat anian. Bapak Ibu para jamaah. Jadi sama-sama menyesal karena tidak pandai menggunakan kenikmatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kedua penyesalan tadi para jamaah, baik yang di dalam surga maupun yang ada di dalam neraka, itu penyesalan yang tiada gunanya para jamaah. Jangankan sudah di akhirat baru menyesal para jamaah. Ketika nanti matahari tidak lagi terbit di sebelah timur, tapi Allah terbitkan di sebelah barat, saat itu para jamaah, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita menangis, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan sekuat tenaga kita, saat itu sudah tidak ada gunanya para jamaah, karena pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, kembali mari kita betul-betul meninggalkan ucapan-ucapan kita yang sama sekali tidak ada gunanya, yang tidak berguna untuk kita. Bahkan meninggalkan perbuatan termasuk ucapan-ucapan yang sama sekali tidak ada gunanya untuk kita itu, menurut surat Al-Mu'minun para jamaah, itu menjadi prasyarat untuk dapat mencapai surga Firdaus. Ya. Menjadi prasyarat untuk dapat mencapai Jannatul Firdaus. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam ayat yang ketiga surat Al-Mu'minun, surat 23. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bu Indri. Nggih Ustaz, ayatnya 3 nggih. Ayat 3. Ayat 3. Nggih. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Begitu konkretnya ayat ini para jamaah. Jadi syarat untuk mencapai Jannatul Firdaus, kita harus meninggalkan perbuatan bahkan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Okay. Jadi bahaya pertama lidah kita adalah mengatakan atau berkata sesuatu
yang tidak penting, yang tidak berguna. Malah para jamaah rahimahullah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni." Kata beliau para jamaah, termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Salah satu indikasi bagusnya Islam kita, salah satu indikasi bagusnya kemusliman kita, kata beliau adalah meninggalkan apapun yang tidak berguna. Meninggalkan apapun yang tidak berguna. Itu menjadi indikasi bahwa Islam kita ini adalah baik. Bahwa Islam kita ini adalah baik jika kita meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Omongan yang tidak berguna, perbuatan yang tidak berguna, kita tinggalkan. Itu menjadi indikasi Islam kita adalah husni, bagus. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, bahkan tersebut dalam sebuah hadis yang lebih berat daripada hadis tersebut. Maksudnya ada sebuah hadis yang lebih berat bahayanya lidah itu daripada sekedar termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Masih ada hadis yang lebih berat hubungannya dengan bahaya lidah itu para jamaah. Jamaah rahimahullah, sahabat Anas berkata, seorang pemuda dari kami telah gugur dalam hari perang Uhud. Lalu kami jumpai di atasnya batu yang diikat karena lapar. Maka ibunya, ibu pemuda tadi itu, mengusap debu dari mukanya dan berkata, "Selamat berbahagia kamu dengan surga, wahai anakku." Jadi ibu daripada pemuda tadi, ketika mengelap atau mengusap debu yang ada di wajah anaknya tadi, ibu dari pemuda tadi yang gugur dalam medan perang Uhud itu sambil mengatakan, "Selamat berbahagia kamu dengan surga, wahai anakku." Ketika seorang ibu tadi berkata begitu di saat membersihkan debu yang ada di wajah anaknya yang gugur di medan perang Uhud itu, maka Rasulullah Muhammad SAW, Bapak Ibu, kemudian beliau bersabda, ya, untuk menjawab apa yang dikatakan oleh ibu pemuda yang gugur dalam perang Uhud tadi itu. Apa jawaban Rasulullah? "Wa ma yudrika la'allahu kana yataqallamu fi ma la yu'ni wa yamna'u ma la yadurru." Kata Rasulullah kepada ibu tadi, apa yang kamu ketahui? Mungkin ia mengatakan sesuatu yang tidak penting baginya dan mencegah atau mengatakan sesuatu yang tidak membawa bahaya baginya. Masya Allah. Jadi tidak semudah itu para jamaah. Walaupun meninggal di medan perang, yang kemudian ibunya menyatakan, "Selamat berbahagia anakku dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Justru Rasulullah menegur ibu tadi, apa yang kamu ketahui? Mungkin ia, maksudnya anaknya tadi, mengatakan sesuatu yang tidak penting baginya dan mencegah mengatakan sesuatu yang tidak membawa bahaya baginya. Masya Allah. Jadi tidak semudah kemudian mesti gugur di medan perang fisabilillah lalu secara otomatis menjadi syarat mudah untuk masuk surga Allah. Tidak harus seperti itu para jamaah. Tidak mesti seperti itu para jamaah. Apalagi orang-orang yang meninggal karena membela bal-balan, ya, membela partai,
membela yang lain. Ini jihad fisabilillah. Tidak menjadi jaminan langsung masuk surganya Allah. Ketika sewaktu hidupnya tidak mampu mencegah lidahnya untuk berkata sesuatu yang tidak penting. Allahu Akbar. Jadi para jamaah, rahimakumullah, begitu pentingnya saya dengan panjenengan sekali lagi menjaga lidah dengan mengucapkan dan berkata sesuatu yang tidak penting. Ini sesuatu yang tidak penting. Makanya dalam hadis yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa diam itu akan menyelamatkan kita para jamaah. Okay? Jadi diam itu akan menyelamatkan kita. Man somata naja, kata Rasulullah. Barang siapa diam, niscaya akan selamat. Okay? Man somata naja. Barang siapa diam, niscaya akan selamat. Dalam hadis yang lain para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan Ka'ab. Lalu beliau menanyakan Ka'ab. Maka mereka menjawab, para sahabat yang lain maksudnya, ia sedang sakit ya Rasul, Ka'ab itu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, berjalan sehingga sampai kepada Ka'ab, ke rumah Ka'ab yang sedang sakit itu. Ketika beliau masuk kepadanya, maka beliau bersabda, berbahagialah hai Ka'ab. Lalu ibu Ka'ab berkata, selamat dengan surga hai Ka'ab. Jadi ibu Ka'ab ini langsung mengatakan, selamat dengan surga hai Ka'ab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa wanita yang mengabaikan Allah? Jadi beliau bertanya, siapa wanita yang mengabaikan Allah? Dengan ibunya Ka'ab mengatakan, selamat dengan surga hai Ka'ab. Ya, itu kan dianggap mengabaikan Allah. Apakah sudah tahu bahwa memang Ka'ab itu nanti ahli surga? Kalau sudah dikatakan selamat ya dengan surga wahai Ka'ab, ibunya mengatakan begitu, lalu Rasulullah mengatakan, siapa wanita yang mengabaikan Allah? Ka'ab saat itu menjawab, iya ibuku wahai Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, apa yang kau ketahui wahai ibu Ka'ab? Mungkin Ka'ab mengatakan apa yang tidak penting baginya, atau mencegah mengatakan apa yang tidak perlu baginya. Hadis riwayat Abid Dunya dari hadis Ka'ab bin Ajrah. Jadi Masya Allah para jamaah, begitu penting sekali lagi kita menjaga lidah kita. Ya. Begitu sangat penting para jamaah sekali lagi kita menjaga lidah kita. Ya. Jangan sampai kemudian lidah kita ini mengatakan sesuatu yang tidak penting bagi kita. Sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk kita. Bapak Ibu para jamaah, Mujahid berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, 5 perkara yang lebih saya sukai daripada 2 yang disiapkan. Jadi 5 perkara yang lebih saya sukai daripada 2 yang disiapkan. 5 perkara yang disukai oleh Mujahid itu, ya, yang mendengar perkataan sahabat Ibnu Abbas. Yang pertama, janganlah kamu berbicara pada apa yang tidak penting bagimu. Sesungguhnya itu adalah kata-kata yang tidak perlu dan tidak aman atasmu dari dosa. Dan janganlah berbicara pada apa yang penting bagimu, sehingga kamu mendapatkan tempat baginya. Karena banyak orang berbicara tentang suatu perkara yang penting baginya, yang diletakkan
pada bukan tempatnya, lalu ia binasa. Itu 5 perkara yang pertama. Intinya, kita tidak boleh berbicara apa yang tidak penting bagi kita. Yang kedua, janganlah kamu bermusuhan dengan orang yang murah hati dan orang bodoh. Karena orang yang murah hati akan membencimu dan orang bodoh akan menyakitimu. Yang ketiga para jamaah, sebutlah temanmu apabila ia pergi darimu dengan perkataan yang kamu suka, bahwa ia menyebutmu. Dan maafkanlah temanmu dari apa yang kamu suka, bahwa ia memaafkan daripadanya. Yang keempat, para jamaah, bergaulah dengan temanmu dengan cara yang kamu suka, bahwa ia bergaul denganmu dengan cara itu. Yang kelima, berbuatlah seperti perbuatan seseorang yang mengerti bahwa ia dibalas disebabkan perbuatan baik dan dituntut disebabkan perbuatan dosa. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang pernah bertanya kepada Luqmanul Hakim. Pertanyaan seseorang kepada Luqmanul Hakim itu, apa hikmahmu? Luqmanul Hakim menjawab, saya tidak bertanya tentang sesuatu yang merasa saya cukup, dan saya tidak memaksakan diriku akan sesuatu yang tidak perlu bagiku. Masya Allah. Okay. Jadi saya tidak bertanya tentang sesuatu yang merasa saya cukup, sudah nggak banyak ngomong gitu, karena merasa sudah cukup. Dan saya tidak memaksakan diriku akan sesuatu yang tidak perlu bagiku. Ya tadi kembali, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni tadi. Salah satu daripada indikasi bagusnya Islam seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Bapak Ibu rahimakumullah, batas perkataan ini ya, ini penting, ini yang harus kita ketahui. Batas perkataan pada apa yang tidak penting bagi kita adalah ya, jadi batas perkataan yang tidak penting bagi kita adalah bahwa kita berbicara dengan sesuatu perkataan di mana jikalau kita diam dari perkataan itu, niscaya kita tidak berdosa dan kita tidak terkena bahaya dengannya dalam sesuatu hal dan juga dalam persoalan harta. Jadi para jamaah perlu diketahui bahwa yang dikatakan batas pembicaraan tidak penting itu adalah bahwa kita berbicara dengan sesuatu perkataan di mana jika kita diam dari perkataan itu, niscaya kita tidak akan berdosa, tidak menyebabkan datangnya dosa. Dan jika kita tidak terkena bahaya dengannya dalam suatu hal dan dalam suatu harta. Itu batas perkataan pada apa yang tidak penting. Jadi kalau kita diam, itu lebih baik. Itulah batas perkataan yang tidak penting. Sebab kalau kita diam ya dari perkataan yang tidak penting itu, kemudian kita terhindar dari dosa, kita pun terhindar dari bahaya akibat perkataan kita. Itu batas bahwa apa yang kita katakan itu tidak penting. Apa yang kita katakan itu tidak penting. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sebuah contoh begini. Misalnya
kita ini duduk-duduk bersama orang lain. Ya. Lalu saat kita duduk-duduk dengan orang lain itu, kita menjelaskan atau kita menceritakan tentang perjalanan kita. Perjalanan kita melalui gunung-gunung yang indah, ya. Kemudian melihat bangunan-bangunan yang begitu indah, ya. Bahkan kemudian kita cerita tentang saat kita sedang istirahat dalam perjalanan tadi, memakan makanan yang nikmat. Bahkan mungkin kita mengungkapkan saat itu kita menggunakan pakaian yang bagus, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa yang kita katakan di saat kita sedang duduk-duduk bersama orang lain, bersama teman kita tadi itu, sekedar ucapan yang seperti itu para jamaah, itu kadang-kadang bisa menimbulkan dosa. Mungkin orang yang tidak suka dengan cerita kita akan bilang begini, pancet ay, sombongnya ditokno maneh. Nah, begitu ada orang menanggapi omongan kita, padahal kita tidak ada niatan untuk berbicara yang tidak baik, tidak ada niatan untuk sombong, tapi orang lain bisa saja menanggapi itu tadi bahasa Jawanya, pancet ay omongannya, muluk-muluk, ngono dicerita-cerita no, dan seterusnya, menimbulkan sebab timbulnya dosa. Masya Allah. Jadi kadang-kadang apa yang kita ucapkan yang kadang-kadang kita tidak merasa terjadi apa-apa, ternyata orang lain menjadi membenci kita, orang lain menjadi mencemooh kita, yang kita dianggap sombong, yang kita dianggap ini dan itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Andai kata kita tidak cerita-cerita seperti itu, mungkin orang lain tidak timbul rasa tidak senang kepada kita dan lain sebagainya. Walaupun pembicaraan kita tadi itu hal-hal yang baik-baik saja. Tidak ada hal-hal yang tidak baik. Gitu nggih? Tidak ada hal-hal yang tidak baik. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, termasuk bencana-bencana adalah bahwa kita bertanya kepada orang lain mengenai apa yang tidak penting bagi kita. Ya. Jadi jika kita bertanya hal-hal yang tidak penting bagi kita, sekali lagi, itu adalah menyia-nyiakan waktu. Ya, itu adalah menyia-nyiakan waktu. Ya. Dan orang yang kita tanya tadi tentu juga kadang-kadang punya perasaan tidak suka. Kenapa ini orang bertanya-tanya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya menimbulkan rasa tidak enak, rasa tidak suka, dan itu menjadi sumber dosa para jamaah. Ya, itu menjadi sumber dosa. Bahkan para jamaah, jika kita sedang bertanya kepada teman kita tentang ibadahnya, persoalan ibadahnya, ya. Jika kita bertanya kepada teman kita tentang ibadahnya, ya, lalu kita bertanya, apakah jenengan berpuasa hari ini? Kalau menjawab iya, maka itu orang menampakkan riaknya kepada Allah. Jadi sampai bertanya, jenengan puasa hari ini? Lalu orang itu menjawab iya, itu bisa menjadi sebab orang tersebut menimbulkan riak. Ya, memamerkan dengan jawaban iya, saya sedang berpuasa. Kalau misalnya orang tersebut untuk menutupi ibadahnya, lalu menjawab tidak, walaupun sebenarnya saat itu dia sedang berpuasa, tapi dijawab tidak, itu juga menimbulkan dosa para jamaah karena berbohong. Coba, jadi dijawab iya menyebabkan timbulnya riya.
dijawab tidak, berarti kita berbohong, sama-sama menjadi sumber dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya bukan tidak baik, tapi dalam rangka menjaga keikhlasan saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak usah kemudian kita setelah tahajud diworo-worokan kepada orang lain lewat grup-grup yang ada, ya, lewat grup-grup yang ada. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, bukan sekedar karena tahajud, ya, ibadah-ibadah yang apa saja. Kemudian kita woro-worokan kepada orang lain dengan niat riya, memamerkan ibadah kita. Dengan niat sum'ah, memperdengar-dengarkan ibadah kita, naudzubillah min dzalik. Ya. Sampai pun kepada ibadah yang memang harus diketahui oleh orang lain para jamaah. Misalnya berinfak, bersedekah. Ya. Itu kan memang ada perintahnya, tidak apa-apa. Berinfak, bersedekah itu dengan terang-terangan, dengan secara sembunyi-sembunyi, itu memang dua-duanya boleh. Saat kita berinfak itu dengan terang-terangannya boleh, dengan secara sembunyi-sembunyi juga boleh. Tetapi ingat para jamaah, dalam ayat itu dikatakan, jika kita memberikan sedekah itu dengan secara sembunyi-sembunyi, kata Allah, khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Ya. Jadi memang boleh. Kenapa kok boleh sedekah itu dengan terang-terangan? Karena yang namanya uang ini harus betul-betul ada transaksinya, catat-mencatatnya. Kalau enggak, nanti enggak karuan itu. Makanya boleh kita sedekah itu dengan cara terang-terangan, dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi kata Allah, jika kita melakukan atau memberikan sedekah itu dengan secara sembunyi, khairul lakum, lebih baik buat kalian. Jadi jamaah, sampai kepada soal ibadah. Lalu kita bertanya kepada teman kita, jangan puasa hari ini. Ketika dijawab iya, itu membahayakan, menimbulkan riya, sum'ah. Ketika kita mencoba menyembunyikan ibadah kita, lalu kita jawab tidak, itu juga kita berbohong, dan itu juga menjadi sumber dosa. Maka para jamaah rahmatullah, ya, sungguh, ya, apa-apa yang harus kita perhatikan dalam rangka menjaga lisan ini memang luar biasa. Sampai kepada persoalan ibadah pun seperti itu para jamaah. Ya. Jadi kalau tidak perlu kita harus bertanya, ngapain kita bertanya? Apalagi ketika memang Ramadan datang, ya mesti kita husnudon sajalah. Ya, semua berpuasa. Nggak usah ditanya lagi wong Ramadan. Jangan puasa, ngapain tanya? Itu pertanyaan yang sia-sia. Namanya Ramadan sebagai seorang muslim, ya pastinya semuanya berpuasa. Soal tidak puasa itu kan urusan pribadi-pribadi mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah ditanya. Itu sia-sia itu. Ya. Pertanyaan yang sia-sia. Ya. Begitu pula para jamaah. Jika kita melihat seseorang yang sedang berjalan di jalan, lalu kita bertanya kepada mereka, ya, kadang-kadang apa yang terjadi? Yaitu, kalau bahasa kita, lapo sih takon-takon dalam hati orang yang ditanya, dari mana mbak, dari mana pak, atau kemana pak? Ngapain sih tanya-tanya kalau kita nggak ada pentingnya untuk menyampaikan pertanyaan itu? Karena bisa jadi orang yang kita tanya itu akan menyembunyikan. Harusnya mau ke utara, tapi dia bilangnya ke selatan. Itu menimbulkan kebohongan. Ya, menimbulkan kebohongan. Jadi kalau tidak penting, gak usah harus ditanya. Karena nanti jika ditanya, harusnya dia mau pergi, maaf misalnya, ke tempat yang tidak baik, tapi karena untuk menyembunyikan apa yang menjadi niat orang tadi, akhirnya dia menjawabnya
ke tempat yang baik. Itu kan sebuah dosa karena bohong. Ya, karena bohong menyebabkan orang tersebut menjadi bohong. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai kepada hal-hal yang kecil seperti itu, kita mesti hati-hati dan menjaga lidah kita. Ya, menjaga lidah kita. Para jamaah rahimakumullah, sesungguhnya contoh apa yang tidak penting itu juga ada pada riwayat bahwa Luqmanul Hakim masuk kepada Nabi Daud alaihissalam yang tengah menjahit baju besi. Jadi Nabi Daud saat itu tengah menjahit baju besi. Dan Luqmanul Hakim belum pernah melihat baju besi sebelum hari itu. Ya, biasanya orang kalau tidak pernah melihat sesuatu itu kan apa yang terjadi? Mesti tanya kan? Loh, apa itu ya? Kok bisa begitu ya? Itu bagaimana caranya ya? Dan seterusnya karena memang kita belum pernah melihat barang tersebut. Nah, jadi Luqmanul Hakim menemui Nabi Daud alaihissalam yang saat itu beliau, Nabi Daud alaihissalam, sedang menjahit baju besi. Sementara Luqmanul Hakim belum pernah sebelumnya melihat baju besi itu. Maka ia menjadi heran dari apa yang dilihatnya. Lalu Luqmanul Hakim ingin bertanya kepada Nabi Daud tentang hal tersebut. Tetapi hikmahnya Luqman ini mencegahnya. Akhirnya tidak jadi bertanya. Ya. Jadi inginnya bertanya, tapi hikmah daripada Nabi Daud itu mencegahnya. Sehingga maksud saya Luqman Hakim itu mencegahnya. Sehingga Luqman Hakim tidak jadi bertanya. Sehingga ia menahan dirinya dan tidak menanyakannya kepada Nabi Daud tersebut. Nah, para jamaah, ketika sudah selesai menjahit baju besi itu, maka Nabi Daud alaihissalam berdiri dan memakainya. Kemudian berkata kepada Luqman itu, ya, baju besi untuk perang. Jadi begitu dipakai baju itu, lalu berdiri di hadapan Luqmanul Hakim. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan, ya, ini baju besi untuk perang. Maka Luqmanul Hakim berkata, setelah mendapatkan penjelasan ini baju besi untuk berperang. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, diam adalah suatu hukum dan tidak sedikit orang yang melakukannya. Artinya para jamaah, ilmu itu berhasil dengan tanpa pertanyaan. Maka tidak memerlukan pada pertanyaan. Jadi dengan melihat dan kemudian Nabi Daud alaihissalam mempertontonkan, ya ini baju besi untuk berperang, dengan tanpa Luqmanul Hakim tanya, dia sudah mendapatkan ilmu. Sehingga kata Luqmanul Hakim, diam adalah suatu hukum dan sedikit orang yang melakukannya. Artinya orang yang menjaga lidah itu loh, yang menjaga lisan itu sedikit, yang banyak tanya. Padahal dengan diam itu dia Luqmanul Hakim juga sudah mendapatkan jawaban tentang apa yang menjadi pertanyaan dalam hatinya. Oh, itu baju besi ternyata yang saya tadi ingin bertanya. Ternyata Nabi Daud alaihissalam langsung menunjukkan bahwa ini baju besi untuk berperang. Nah, jadi dengan tanpa bertanya, Luqmanul Hakim pun kemudian mendapatkan jawaban bahwa ternyata memang itu baju besi untuk berperang. Bapak Ibu rahimakumullah, contoh-contoh ya dari pertanyaan-pertanyaan ya yang sangat baik, walaupun sebenarnya tidak usah bertanya sudah dapat jawaban,
di antara salah satu contohnya adalah apa yang terjadi antara Luqmanul Hakim dengan Nabi Daud alaihis salam. Bapak Ibu rahimahullah, karena itulah sekali lagi kita diberikan ilmu oleh Allah dengan menjaga bahayanya lidah, dengan mengatakan sesuatu yang tidak penting bagi kita. Ya. Mengatakan sesuatu yang tidak penting bagi kita. Ingatlah tadi, seorang pemuda yang gugur dalam medan perang Uhud pun tidak mesti kemudian secara otomatis masuk surganya Allah. Sehingga kemudian kemudian Rasulullah mengingatkan ibunya tadi, apa yang kamu ketahui? Mungkin anakmu ini dulu mengatakan sesuatu yang tidak penting dan bahkan tidak mampu menjaga lidahnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak penting. Allahu Akbar. Seperti itulah para jamaah. Di antara salah satu daripada bahayanya lisan kita. Saya tambah sedikit lagi walaupun waktunya sudah masuk tentang bahaya yang kedua. Ya. Bahaya yang kedua ini para jamaah, pembicaraan yang berlebihan. Ya. Jadi pembicaraan yang berlebihan. Ya. Dan itu memasukkan seseorang untuk kemudian melakukan pembicaraan yang tidak penting, ya, dan itu menambahkan sesuatu itu sesungguhnya tidak penting jika kita mengatakan sesuatu yang berlebihan. Jika kita katakan dengan perkataan yang ringkas, ya, dan itu memang sudah cukup. Kenapa kita harus menguraikan sampai panjang lebar? Okay? Kenapa kita harus sampai menguraikan sampai panjang lebar? Bapak Ibu rahmatullah, hanya karena waktu, ya. Maka cukup yang pertama, bahaya lidah secara terinci, yaitu tadi kita dilarang mengatakan sesuatu yang tidak penting. Dan secara terinci para jamaah, bahaya lidah ini para jamaah sampai ada yang sampai ada bahaya lidah yang terinci ini sampai yang hampir ada 20 macam para jamaah, ya, bahaya lidah yang secara terinci ini, dan insya Allah nanti akan kita sampaikan, ya, pada kesempatan berikutnya.